Di-share langsung dari Jalan Kenari 2 Yogyakarta, JBR Jogja Belajar Radio mengudara buat kamu Sobat Belajar. Selamat siang, senang sekali Sobat Belajar, siang hari ini kita bisa kembali berjumpa ya di tanggal 20 Juli 2020. Di kesempatan kali ini pastinya di pembelajaran online Balai Tekomdik DIY. Dan kami selalu menyajikan pembelajaran online. Dan untuk kali ini Sobat Belajar, Ajeng gak sendirian pastinya ya. Kalau di pembelajaran online, kalau Ajeng yang menerangkan nanti malah jatuhnya wah gak karuan ya. Dan kali ini di studio sudah hadir, kita kenalan langsung aja ya Sobat Belajar. Di studio sudah hadir Pak Anas atau panggilan bekennya Pak Anes. Halo Pak Anes, apa kabar nih? Baik dong Kak Ajeng, sehat ya Kak Ajeng juga baik, sehat ya? Sehat, wah luar biasa. Ini tadi perjalanan dari Sewon. Dari Korea. Oh. Iya, bisa aja nih. Pak Anes, ini gimana nih di pandemi COVID-19 ini kan pembelajarannya online ya? Iya. Terus tetap pembelajaran sama siswa-siswanya tetap berjalan kan ya Pak ya? Terus dong. Terus mungkin bisa diceritakan nih. Oh ya, kebetulan nih Pak Anes sendiri guru, salah satu guru di? Saya mengajar di MAN 2 Yogyakarta. MAN 2 Yogyakarta. Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta. Itu sama dengan SMA dan SMK. Oh gitu. Setingkat, ya. Ya baik. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin barangkali, silahkan Pak Anes. Mau tidak mau bencana ini tetap membawa kita pada suatu titik bahwa pembelajaran itu ternyata tidak harus melalui medan pertemuan fisik. Ya, ini ternyata jadi pengalaman. harus melalui beberapa platform seperti online, seperti YouTube, web dan lain sebagainya. Kalau saya kebetulan sudah punya web pribadi sehingga pembelajaran saya banyak melalui web saya. Oh gitu. Dan YouTube juga. Kekinian banget, pokoknya mengikuti ini ya, harus ya Pak Anes ya. Iya dong. Dan ini ngomong-ngomong juga punya konten YouTube juga ya Pak Anes ya. Punya. Bisa cerita sedikit mungkin kontennya sendiri memang karena adanya konten karena adanya pandemi ini atau bagaimana nih? Oh enggak, sebelumnya saya sudah punya konten memang kerjasama dengan teman saya. Jadi memang sebelumnya sudah berkecimpung, dan apalagi nih ditambah adanya pandemi ini nanti bisa jadi salah satu buat pembelajaran untuk siswa-siswanya juga ya Pak ya. Tentunya Kak Ajeng. Luar yang biasa. penting pembelajaran di pandemi ini dibikin asik kan gitu yang paling penting. Apalagi beberapa anak-anak juga punya kendala dan kehabisan pulsa dan lain sebagainya, maka saya sih cenderung metodenya mengikuti kepada maunya si anak. Kalau si anak kemudian lihat YouTube nggak punya kuota, ya saya harus beralih lagi nih. Mungkin melalui web yang hanya baca saja dan sebagainya. Tapi saya tetap mengikuti stylenya anak-anak ini. Jadi memang tergantung nanti bisa menyesuaikan gimana si anak gitu ya, dan masa si anak dipaksakan, kasihan kan? Iya, dan pembelajarannya juga tetap berjalan, kurikulumnya tetap ini terpenuhi gitu ya, meskipun tidak bertatap muka ya. Pasti ada suka dukanya nih Pak Anes, gimana nih? Suka dukanya adalah bahwa rindu ternyata tidak bisa dipertemukan hanya melalui online. Saya kangen dengan anak-anakku. Kangen banget deh saya bertemu dengan anak-anak. Dan mungkin di kesempatan kali ini juga langsung bisa ketemu nih sama anak-anak ya, karena sudah ada yang gabung juga. Oh gitu. Terima kasih banyak. Ini ada Elvis Jires, lalu ada BBZ Komader. Wih, Pak Anes. Ada berapa yang gabung? Ada Ferdelista Friska. Lalu ada Getuk Lindri juga. Wah, ini sudah gabung. Terima kasih banyak, dan pastinya kita terus tunggu ya Pak Anes kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Mungkin Pak Anes bisa maju sedikit nih supaya suara merdunya lebih terdengar lagi. Oh siap. Kok tahu ya kalau saya suaranya merdu? Supaya kekangenannya siswa-siswi juga, Sobat Belajar juga terobati gitu ya. Jadi mendekat lagi biar suaranya lebih keras lagi. Kayaknya udah cukup aman ya, cukup suaranya ya. Aman sepertinya. Nah, Pak Anes, ini di pandemi ini seperti yang Pak Anes bilang tadi bahwa memang pembelajarannya ini harus mengikuti si anak, moodnya si anak, karena memang banyak sekali perubahan yang terjadi ya. Nggak hanya dialami oleh orang tua juga, mungkin si anak juga mengalami. Nah, Pak Anes sendiri kiat-kiatnya supaya menumbuhkan semangat si anak dalam belajar, karena kan kondisinya nih di rumah nih, otomatis ada rasa bosan. Kita yang orang dewasa aja kadang merasakan bosan. Nah, gimana nih Pak Anes untuk siswa-siswinya supaya tetap nggak bosan untuk
Pertama prinsipnya belajar itu harus menyenangkan. Itu aja. Berarti belajar itu harus menyenangkan. Kalau ketemu guru itu bukanlah lagi sosok yang menyeramkan, Kak. Jadi kalau ketemu dengan anak-anak tuh ya tetap dengan gaya yang lucu, dengan gaya yang fun, bergembira itu dulu. Jadi citra bahwa seorang pengajar itu adalah sesuatu yang ditakuti itu kita hentikan dulu. Karena ini tahun 2020 ya kan. Harus friendly dengan siswanya. Itu dulu kalau saya. Yang kedua tentunya kalau terkait dengan materi dan metode pembelajaran yang dibikin fun aja, pokoknya nggak usah berat-berat lah. Yang paling penting kan anak itu bertanggung jawab terhadap tugasnya. Misalnya saya kalau ngasih tugas itu nggak pernah tuh yang harus dikumpulin saklek gitu. Bahkan kalau ada japri pribadi, maaf Pak, malam-malam saya baru ngumpulin tugas hari ini karena nggak ada kuota. Maka saya selalu mengirim stiker, bentar ya aku catat dulu. Yang penting adalah bahwa pembelajaran itu menyenangkan. Esensinya adalah si anak tetap paham, tetap dia tidak tertinggal materi, dan tidak memaksa. Jangan sampai memaksa. Apalagi di masa pandemi ini kan ya keterbatasan. Kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi anak di rumah, sehingga kita harus ikut dengan situasi anak. Kalau saya kasih ngomong, guru itu harus ngomong, nggak boleh egois memaksakan, nggak boleh. Ini kayaknya asik banget nih kalau gurunya Pak Anes nih. Padahal biasanya kalau bahasa Indonesia tuh konotasinya tuh ngantuk, banyak teori, kayak gitu-gitu sih. Kalau saya paling banyak cerita pokoknya. Gitu ya. Cerita tapi yang in dengan materi kalau saya. Atau kebetulan saya kan juga suka sastra ya. Suka ke beberapa cabang kesenian yang lain. Misalnya saya juga seni pertunjukan, saya juga film. Jadi kalau saya memutarkan film, itu saya putarkan film yang main saya sendiri. Biar anaknya semangat gitu loh. Itu kan sebagai sampel, sebagai contoh. Sebenarnya ternyata guru saya itu memberikan materi drama, tapi juga ikut main drama, ikut main ketoprak. Itu motivasi anak itu akan lebih gitu loh. Jadi ini ya, ternyata guru saya nggak cuma teori aja nih, ternyata juga praktek juga. Mungkin salah satunya begitu maksudnya. Dan si anak juga barangkali terus bakat minatnya juga jadi tergali lagi ya Pak ya. Yang paling penting kan menimbulkan impresi atau kesan bahwa guru ini menyenangkan. Nah, kalau misalnya gini, ada anak yang nggak suka matematika, mesti tidak suka gurunya dulu. Maka langkah yang paling penting adalah bagaimana mencintai gurunya sendiri. Baru nanti ke mata pelajarannya. Gampang. Kalau anak sudah cinta sama gurunya, mau dibawa kemanapun juga, mau dibawa kemana, itu pasti akan ikut. Aduh, ini mulai jadi ini luar biasa banget pokoknya kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak Anes. Kita kayaknya langsung ke materi ya. Oh gitu. Pak Anes mau menyampaikan materi, tapi nanti setelah lagu-lagu yang akan saya hadirkan. Jadi Sobat Belajar jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi nih Pak Anes akan mengajak kita untuk belajar bahasa Indonesia kali ini ya. Tapi kayaknya nggak bakal boring ya, seru pasti karena Pak Anes yang nemenin kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di www.gpradio.jogjabelajar.org. Masih dari Jalan Kenari 2 Yogyakarta, masih barengan saya Ajeng Kinanti sampai pukul 12 siang nanti di pembelajaran online Balai Tekomdik DIY ya. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Pak Anes ya. Ya, yang sudah bersiap di ujung sana nih. Sudah siap ya Pak? Selalu siap. Selalu siap untuk memberikan pembelajaran online bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tapi kita fokus di materi cerita pendek hari ini. Oke. Nah kebetulan karena kita juga fokusnya ke cerita pendek, cerpen ya Pak ya. Ini sudah ada pertanyaan loh Pak. Waduh, belum udah ada pertanyaan. Oke, siap. Dan sambil kita sapa-sapa yang udah gabung lewat YouTube ya Pak ya. Selamat siang buat Elvis Jires. Terima kasih sudah temani di siang hari ini ya. Ini dia mau tanya nih Pak. Ya. Gimana sih cara membuat cerpen yang menarik? Cara membuat cerpen yang menarik. Aduh, sebenarnya jawabannya ini kalau di perkuliahan bisa 3 tahun sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Tips barangkali ya. Tips bagaimana menulis cerpen yang baik. Gampang teman-teman. Teman-teman kalau pengen belajar menulis cerpen, langkah yang pertama adalah memperbanyak membaca cerpen. Oh gitu. Iya. Jadi kalau Anda mau menjadi penulis cerpen yang baik, itu langkah pertama, suka dulu membaca cerpen. Baca 10 cerpen. Kalau sudah 10, baca 100 cerpen. Kalau sudah 100 cerpen, baca 1000 cerpen. Pokoknya semakin banyak Anda membaca cerpen, Anda tentunya akan
timbul motivasi untuk menulis cerpen. Itu sebenarnya tips dasar menulis itu seperti itu. Jadi kita sukai dulu ya, Betul, Pak ya. sukai dulu cerpen. Yang kedua tentunya itu Kak, banyak berlatih. Iya. Banyak berlatih. Pokoknya ceritanya dimulai dari sesuatu yang paling gampang, yaitu apa? Sesuatu yang dekat dengan diri kita. Oh, gitu. Tulis aja itu apa aja pengalaman tulis mungkin betul. bisa ya, yang Pengalaman hal-hal bisa. yang terjadi di sekitar kita. Kalau bisa kesulitan gitu. lagi, ada lagi caranya. Apa? Anggap aja seperti menulis diary atau buku harian. Itu lebih menarik. Oke. Jadi baik. mudah sekali nanti akan Jadi nanti mengalir gitu ya. mengalir, Pak, ya? karena menulis itu tetap sebuah keterampilan yang bisa kita latih dengan kebiasaan. Ini ngomong-ngomong kita di kesempatan kali ini mau ngajarnya, kalau biasanya kan di kelas ya kan Pak. Yuk. Kita bikin suasana yang beda nih. Oh, Harapannya mau kemana nih Pak ngajarnya? Hari ini Hari ini pengennya harapannya tuh mau udah ada gelas ajaib. apakah ini? Itu nanti Bapak bisa pilih satu. Oke. Nah, nanti kita mau ngajar, tapi Bapak mau ngajarnya di mana dulu nih sebelum dibuka? Kalau keinginan saya, Ya. saya sih keinginannya pengen yang indah-indah sih. Indah-indah. Saya sudah 3 bulan ini tidak ke gunung, pengen sekali ke gunung sebenarnya. Baik, coba kita buka ini. Kita buka ya. Wah, mencurigakan ini. Apa Pak itu? Keraton. Wait. Oh, ternyata saya adalah seorang Prabu Keraton ini. Iya, baik. Kita berarti kali ini belajarnya kita bakal diajak ke keraton. Nah, Oke. keraton mana? Keraton mana ini, Kak? Kita tunggu Kak nih Ajeng. nanti. Oke. Keraton mana? Jangan-jangan nanti keratonnya Pak Anes sendiri barangkali yang ada di Sewon. Iya. Ya baik, mungkin Oke. langsung ke materi Mm-mm. materi ini ya, materi pembelajarannya Kak Anes. Kak Anes jadinya Pak Anes, tapi memang masih muda sih ya. Oh iya, Harusnya saya masih panggilnya muda. Kak gitu ya. Langsung ke materi pembelajarannya deh Pak Anes, sambil nanti Oke. saya bacakan juga yang udah gabung dan bertanya-tanya. Oke. Kita ke materinya pembelajaran. Oke, saya sapa dulu ya. Ya, monggo. Halo teman-teman semua, terutama siswa-siswi kelas 11 SMA atau SMK. Ketemu lagi dengan saya Pak Anes ya. Panggil Pak Anes juga boleh, panggil Pak Anas juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan Om Swastiastu. Oke, terima kasih teman-teman supaya udah gabung. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan materi bahasa Indonesia kelas 11, yakni materi teks cerita pendek atau cerpen. Oke, jadi nanti kita akan fokuskan kepada 2 hal. Fokusnya kita akan ke nilai-nilai atau value yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Kita fokuskan di situ teman-teman semua. Oke, jangan lupa teman-teman semua tampilin slide-nya ya. Jadi itu IG saya di Anes Prabu, kemudian email saya di prabusajaro@gmail.com, kemudian websitenya anesprabu.com, kantor saya di Mandua, Jakarta. Gitu ya, salam kenal teman-teman semua. Sambil kita sapa-sapa juga nih oke, yang siap. sudah temani di siang hari ini, ada dari tadi Elvis Gires ya yang udah tanya tentang cerpen tadi Pak. Yuk. Lalu juga ada Muhammad Raffi Maulana. Halo. Halo Pak Anes. Halo Mas Raffi, siap. Iya, lalu ada Tugiman Mendua YK. Oh, halo Pak Tugiman. Luar biasa nih Pak Anas, Iya. bagus, selamat dan Oke. semangat, sukses. Semangat, harus semangat. Oke. Lalu juga ada Saidati Zakia. Hai Wah. Pak. Hai Saidati, apa Lalu kabar? ada Nurfana juga mantap. Lalu ada Dewi Afifah, mangat Pak. Oh, siap. Lalu ada Mahbub Kosol, absen ya Pak. Siap. Lalu ada si Pawai AMM Kota Gede, halo Pak. Lalu ada Raffi Dwigana, halo Pak Anes. Halo. Boleh dibagi dong tipsnya biar nggak ngantuk Oh, belajar siap. bahasa Indonesia. Ini aku banget ini, Oke. sama kayak Raffi nih, kalau pelajaran bahasa Indonesia suka ngantuk. Nah, Iya, gimana nih Pak buat tipsnya nih? Pertama minum kopi ya secara pribadi biar nggak ngantuk. Yang kedua adalah teman-teman, kita tahu ya bahwa jadikanlah bahasa Indonesia itu sebuah kebutuhan, itu yang paling penting. Karena motivasi yang paling penting itu adalah dalam diri teman-teman sendiri. Bahasa Dari Indonesia diri itu kita ya. banyak disepelekan soalnya Kak. Iya. Karena dianggap kita orang Indonesia secara otomatis bisa bahasa Indonesia kan? Betul. Padahal bahasa Indonesia itu selalu paling sulit. Buktinya kalau UN itu hampir tidak ada yang dapat nilai 100. Gitu ya. Iya, kalau maaf ya tanpa saya berniat apapun, Iya. kalau eksak kan udah jelas ya. Iya. Bahwasanya 5 kali 5 25. Tapi kalau bahasa Indonesia itu agak repot Kak. Ya, Itu ya, harus ya, menyesuaikan perkembangan zaman. Mm-mm. Jawabannya sepertinya benar semua, padahal juga enggak gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi sebenarnya bahasanya lebih sulit dan sifatnya dinamis, bisa berubah suatu saat gitu loh. Kosakata selalu bertambah Iya. dan lain sebagainya. Itu dulu sih anggap itu sebagai sebuah kebutuhan. Iya.
kebutuhan yang primer, yang pokok meskipun dianggap mudah. Jangan menyepelekan, soalnya udah menyepelekan dulu sih. Bahasa Indonesia gampang. Padahal juga enggak, sulit loh. Ya kan? Ya. Itu sih tips saya. Itu ya, jadi ya. Oke, makasih banget nih. Jadi biar tetap semangat, biar belajarnya bahasa Indonesia jadi nggak ngantuk gitu ya. Tapi kalau sama Pak Anies kayaknya nggak ngantuk nih. Nah, kita ke materi langsung aja deh, Pak Anies. Oke, teman-teman semua yang berbahagia maupun yang belum berbahagia, dan mudah-mudahan yang belum berbahagia segera bahagia ya teman-teman semua. Kita akan ke cerpen. Ada beberapa bahasan sebenarnya pada materi ini adalah KD 38 39 48 49. Tapi kita tidak akan menyampaikan ini semua dalam forum ini atau dalam podcastan kita kali ini. Tapi kita akan kedua hal itu, pemahaman cerpen dan nilai-nilai dalam cerpen ya teman-teman semua. Jadi yang demonstrasi nilai-nilai dalam cerpen nanti PR-nya, kemudian unsur pembangun cerpen kita di pertemuan selanjutnya saja, dan penyusunan cerpen yang paling susah. Jadi sebenarnya capaiannya dalam materi ini adalah teman-teman juga menyusun atau menulis cerita pendek. Tapi itu nanti ya teman-teman semua ya. Oke, teman-teman semua, kita tahu ya teman-teman semua, saya mau tanya deh sama teman-teman semua, apa itu cerpen? Apa itu novel? Bedanya dengan novel itu apa? Nah, kalau cerpen itu kan lebih pendek ya, jadi sebenarnya ada beberapa batasan Kak Ajeng. Ini secara teori pengertiannya kira-kira begitu. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek yang jumlahnya itu tidak lebih dari 10.000 kata. Ada versi lain yang mengatakan 15.000 kata. Nah, kemudian kesannya itu tunggal, fokusnya pada satu tokoh dan pada satu situasi atau satu konflik tertentu. Jadi tidak dibahas kompleks semua. Kalau novel kan Kak Ajeng tahu sendiri kan? Ya. Kalau novel itu kan panjang ya. Panjang tebel-tebel gitu. Tebel-tebel 150 halaman dan lain sebagainya. Tokohnya bisa diceritakan semuanya. Tapi kalau dalam cerpen itu lebih singkat. Oke, fokusnya lebih ini ya ke satu atau satu tokoh atau satu permasalahan. Karena ini pengertian lainnya Kak, menurut KBBI sama, kurang dari 10.000 kata itu kalau dalam cerpen. Nah ini pengertian beberapa ahli juga begitu. Ada semacam pengertian yang sama, yaitu cerpen itu cirinya itu adalah bisa dibaca dalam sekali duduk. Nah, bingung nggak Kak? Sedikit bingung. Jadi cerita pendek itu adalah cirinya adalah dibaca sekali duduk. Maksudnya tidak sampai disambi-sambi gitu ya. Karena jadi pendek kelar gitu ya, betul, kelar gitu. Betul, karena hanya pendek Kak. Jadi hanya satu tokoh atau satu peristiwa atau satu konflik tertentu saja. Misalnya yang di koran itu. Jadi kalau di media massa itu kan setiap minggu pasti ada cerpen ya. Cerpen yang di media massa di koran. Kalau di Jogja ada, boleh menyebut media ya? Boleh ya. Oke, ada beberapa media di Jogja yang setiap minggu itu selalu ada cerpennya di dalam media itu. Itu ciri-cirinya cerpen itu Kak. Satu, panjang kurang lebih 10 halaman. Kemudian habis dibaca satu kali duduk. Kemudian tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Seperti tadi, hanya fokus kepada satu tokoh saja Kak. Itu cerpen. Kemudian ada konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Jadi sebenarnya hanya sekilas saja Kak, kalau menceritakan Kak Ajeng nih, itu nggak sampai dari Kak Ajeng kecil sampai tua, itu enggak. Tapi Kak Ajeng dalam satu peristiwa tertentu, misalnya Kak Ajeng waktu jatuh cinta dengan siapa gitu ya. Itu saja, terus kemudian putus, terus kemudian balik lagi atau gimana. Jadi hanya sekilas saja, tidak sampai merubah wataknya Kak Ajeng gitu. Kalau novel kan ada toh yang menceritakan dari kecil sampai gede, sampai kemudian dia bertemu dengan berbagai orang, diceritakan semua lebih detail. Kalau cerpen enggak? Jadi lebih pendek itu tadi intinya ya. Lebih pendek. Ya, jadi mungkin juga bisa jadi teman kalau lagi pengen baca sesuatu yang cepat singkat gitu ya. Iya. Kadang kan ada yang kalau baca yang monoton, yang yang terlalu panjang itu terus jatuhnya ke bosen itu tadi. Betul. Loh, Pak. Ya itu resikonya. Kalau cerpen sih nggak bosen sih, karena cerpen tuh itu tadi sekali duduk, paling pol-polnya ya sekali duduk tuh berapa menit sih? 10 menit lah paling panjang kita membaca cerpen di koran itu paling panjang 5 menit sampai 10 menit. Kemudian hanya menimbulkan satu alur. Terus kemudian perwatakan tokoh dilakukan secara singkat. Berikutnya apa itu? Menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Nah, itu yang paling susah Kak. Kalau nulis cerpen yang paling susah itu bagaimana menulis cerita pendek tapi betul-betul berkesan, betul-betul impress di pikiran, juga sakit betul ikut nangis, itu yang susah. Nah, itu tantangannya bagi
Mereka yang suka penulis cerpen. Penulisnya ya. Penulisnya tentunya. Oke. Oke ya. Nah ini kita materi cerpen dulu Kak. Ini jenis-jenis cerpen, ini ada cerpen mini, ada cerpen ideal, ada cerpen panjang. Cerpen mini ini kalau dalam istilah cerpen yang short story. Cerita pendek yang pendek. Cerita pendek, masih pendek lagi. Masih pendek lagi. Itu biasanya hanya 1 halaman, isinya 2 paragraf, 3 paragraf. Oke. Tapi pendek banget, jadi short story. Oke. Yang kedua ada cerpen ideal, ini short middle story. Biasanya cerpen ini di media massa itu Kak. Oke. Jadi halamannya ya cuma 3 halaman, 2 halaman itu. Terbatas gitu ya. Betul halamannya. Kak. Yang ketiga adalah cerita cerpen panjang atau short long story. Wah ngeri ya. Itu biasanya cerpen lomba Kak. Oh. Ya kalau lomba itu kan ada batasan, misalnya lomba penulisan cerpen. Iya. Cerpennya pasti panjang, 4 sampai 10 halaman gitu. Kan cerpen kan macam-macam Kak. Kalau di koran tuh nggak nyampe Kak 10 halaman. Iya, nanti isinya cerpen semua Nah, ya. itu dia karena keterbatasan ruang dalam media massa itu tadi. Media massa. Oke. Jadi ada 3 itu Kak pada dasarnya. Teman-teman semua silahkan kalau mau menulis cerpen pilihan yang mana. Oke, kita sapa-sapa yang udah gabung lagi nih ya, Halo, Pak Anes saya ya. sapa. Ada dari sebentar. Tadi Apa? Riri Gana tadi sudah gabung, terima kasih. Lalu ada Syahruli Akbar. Halo, Waduh, Syahruli. Pak Anes, ayo teater lagi nih Pak. Ayo. Wah, ini ngomong-ngomong Pak Anes juga aktivis dalam teater. Iya, kebetulan saya seneng sih. Oh, gitu. Iya, sutradara saya. Oh gitu, sutradara dalam kehidupan juga ya Pak ya. Iya, kira-kira Terus begitu. ini anak-anak muridnya barangkali terus tugas-tugasnya sering ini ya diajakin teater atau gimana? Iya, biasanya yang kelas 3 nanti ada praktek berteater. Oh gitu. Ya, kalau murid saya di MAN 2 Yogyakarta itu setiap tahun ada pementasan di Taman Budaya Yogyakarta. Itu saya bawa ke sana. Wow. Bikin parade teater MAN 2 gitu. Wah, keren banget. Berarti Iya. memang nggak hanya teori aja, langsung ke praktek juga ya Pak Iya ya? dong, pembelajaran tuh harus aplikatif juga. Wis. Ini ada lagi dari Dodi D. Sumbaji. Halo juga. Halo si Pawai AMM Kota Gede ini menyapa menyapa yang juga gabung. Lalu ada Raihan Safito, sehat selalu ya Pak Anes. Selalu dong, harus sehat dong. Lalu ada Ersarini juga hadir. Halo Esa. Lalu ada Studi Teater Klub Yogyakarta, Gas pokoknya. Aduh. Juga terima kasih banyak. Ini ada dari Yuan Mahendra. Ayo belajar bareng Pak Anes ya. Siap, Yuan. Lalu ada Rehan Safito. Halo Mas Rehan. Sekalian presensi mata pelajaran ya Pak Anes. Yo Mas Sensi. Lalu ada Givari, Givarli. Lalu juga ada Farika Malik juga yang hadir. Ada Farika Malik tadi yang ikut belajar bareng sama Pak Anes. Lalu Givarli tadi assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lalu ini dari Alifian Saputra. Oke. Ini pertanyaan, tapi Oke, siap. bukan tentang cerpen ini Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak Jadi apa. Apa Pak, pertanyaannya? kalau bikin prosa itu gimana? Terus bedanya sama puisi itu apa Pak? Oke, jadi saya jawab ya. Tadi siapa yang tanya? Dari Alifian Saputra Oke, Pak. Alifian Saputra. Jadi karya sastra itu ada 3. Oke. Karya sastra itu genrenya atau jenisnya ada 3. Pertama puisi, baik puisi lama maupun puisi baru. Kalau puisi lama itu pantun, syair dan lain sebagainya. Kalau puisi baru ya puisi yang kita baca hari ini di koran, di buku-buku itu namanya puisi modern. Yang kedua adalah tadi puisi ya, karya sastra pertama. Karya sastra kedua adalah prosa. Prosa itu isinya cerita pendek, ada novel, ada novelet, ada romans. Oke, jadi sama, prosa juga ada prosa lama, prosa baru. Kalau prosa lama itu dongeng, mitos, legenda. Jadi kalau prosa baru ya cerpen, novel, sama novelet itu Kak. Yang ketiga, karya sastra, tadi puisi, prosa. Yang ketiga adalah drama. Naskah drama itu juga karya sastra ternyata. Film-film Betul, yang itu bagian dari sastra juga Kak. Siap. Kemudian kalau ditanyakan apa beda prosa dengan puisi, nah bentuknya aja udah beda, panjangnya udah beda, kemudian bahasanya juga berbeda. Kalau puisi itu biasanya lebih padat Kak. Ya betul, satu dunia dibawa dalam satu baris, satu bait, nah, jadi lebih kompleks. Kemudian gaya bahasanya lebih padat. Kalau cerpen atau prosa itu deskripsi bentuknya, narasi. Kita bisa lebih bebas dalam mengucapkan
atau menyampaikan peristiwa yang ingin kita sampaikan. Kalau puisi kan lebih padat, Kak. Hanya 2 halaman, paling pol 2 halaman, kemudian 1 bait itu harus dipikirkan dengan betul. Dan lebih banyak bermain simbol. Kalau puisi. Kata-katanya juga mendalam banget gitu Betul. Harus mendalam, harus sembunyi di balik makna. Wah, itu repot. Setiap orang memaknainya juga berbeda kadang. Betul. Ya Pak ya, setiap puisi itu. Misalnya ada puisi judulnya Ibu. Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Di situ kan ada kata-kata kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau. Merantau itu bukan merantau pergi ke Kalimantan atau pergi ke Sumatera, tapi merantau ke dunia ini, misalnya gitu loh. Lalu datang musim-musim kemarau. Wah, musim kemarau itu bukan musim panas, enggak, tapi musim dalam keadaan yang susah. Gitu loh. Artinya maknanya ada banyak makna. Betul, kemungkinan banyak makna. Jadi tidak dijelaskan dalam puisi, kalau dalam cerpen atau prosa itu kan lebih didetailkan malah, Kak. Kalau semakin detail, semakin kita banyak menggambarkan situasi lokasi, itu semakin bagus kalau dalam cerpen. Gitu. Iya kan? Itu kira-kira bedanya begitulah. Nanti lebih panjang lagi soalnya. Ini jadi makin tahu lagi ya, ternyata bedanya puisi, prosa, sama ada drama. Ternyata banyak sekali ya macamnya juga ya Pak Anes ya. Oke deh, kita mau lanjut lagi ke materi atau barangkali tadi kayaknya Pak Anes juga mau baca cerpen ya? Ya nanti di endingnya ini, karena ini kan saya kan nanti fokus ke pengertian cerpen sama nilai-nilai dalam cerpen, Kak. Siap deh, baik. Oke, kita lanjut materi, Kak ya. Lagi materi deh. Oke, teman-teman semua, tadi udah ya pengertian soal cerpen udah ya, sudah toh. Kemudian jenis-jenis cerpen sudah, kita beralih ke nilai-nilai dalam cerpen. Nah ini teman-teman semua. Cerpen yang baik itu adalah cerpen yang mengandung sebuah nilai atau value atau makna. Cerpen kalau tidak mengandung makna itu dipertanyakan. Terus yang bagus di mananya ini? Kan gitu. Itu. Jadi cerpen yang bagus sekalipun dalam teori modern berkembang ya, ada yang hanya peristiwa saja dan sebagainya. Tapi kita karena konteks belajar mengenai nilai cerpen, maka kita sebut cerpen yang mengandung sebuah nilai. Lalu ada nilai apa saja toh dalam sebuah cerpen? Banyak teman-teman semua. Ini saya sampaikan beberapa ya teman-teman semua. Ini ada nilai-nilai dalam cerpen, ada nilai moral, ada nilai religius, kemudian nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial, dan nilai politik. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga mengandung nilai-nilai yang lain terlepas dari 6 yang saya sampaikan ini, Kak. Ini hanya sampel saja, karena kalau kita berbicara soal nilai kan banyak banget. Kemudian cerpennya ya. Tergantung cerpennya. Misalnya ada juga cerpen yang tidak ada nilai politiknya. Tergantung sudut pandang kita pada sebuah cerpen tertentu kan gitu, Kak. Iya. Mau tanya apa, Kak? Yang nilai religius? Lanjut aja dulu deh. Nilai religius itu nilai-nilai yang berhubungan dengan tata cara keagamaan teman-teman semua. Biasanya dikaitkan dengan sebuah agama tertentu. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya ya tentunya tentang tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Itu misalnya cerpen yang mengisahkan tentang adat budaya bersih-bersih desa. Itu bisa dimasukkan sebagai nilai-nilai dalam sebuah cerita pendek. Kebetulan ketemu sama cerpen yang, wah ini ada peristiwa bersih-bersih desa. Apa istilahnya, Kak? Merti dusun. Itu juga bisa dimasukkan juga. Bisa dimasukkan. Merti dusun merupakan acara adat-adat yang ada di Yogyakarta yang isinya tentang bagaimana membersihkan kampung dan sebagainya. Itu masuk ke nilai budaya, ini sampel, Kak. Kemudian nilai kepahlawanan. Nah, kepahlawanan ini biasanya ditemukan dalam cerpen-cerpen yang sifatnya heroik atau cerpen-cerpen dari penulis-penulis kita yang di masa-masa pasca kemerdekaan misalnya gitu. Itu banyak mengandung kepahlawanan, atau puisi-puisi itu banyak mengandung kepahlawanan. Atau mungkin kalau pas 17-an ada lomba gitu ya, Pak ya. Betul. Memang temanya atau apa? Temanya kepahlawanan, termasuk kepahlawanan hari ini juga gitu. Ngomongin soal lomba nih, ada yang tanya nih Pak Anes. Ada Rizky nih yang tanya. Halo Rizky. Pak Anes, ini gimana sih buat tipsnya buat bikin cerpen supaya bisa menang kalau ikut lomba? Saya ikut lomba tuh kalah mulu. Ya ampun. Kalau pengen menang di lomba, yang pertama itu harus dikuatkan di tema. Bener tadi ya, yang penting temanya apa. Betul. Gitu ya. Pertama, jangan keluar dari tema lomba. Yang kedua, temanya dikuatkan.
Syaratnya menurut saya nih, ini rahasia loh ya. Ini rahasia Jangan yang dibuka. berpikir tentang tema besar. Oke. Tapi berpikirlah tentang tema yang kecil, yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Misalnya nih, ada lomba nulis cerpen. Temanya budaya, kan luas banget. Ya. Jangan nulis batik, jangan nulis museum, jangan nulis apa misalnya. Kuliner itu udah banyak, kalau budaya kan udah banyak ditulis Kak itu. Ya. Tapi nulis yang jarang. Apa tuh misalnya Pak? Contohnya peribahasa. Oke. Tuh kan peribahasa kan dilupakan hari ini. Iya. Misalnya peribahasa Jawa kan ada macam-macam loh. Ada ngono ya aja ngono ning ora ngono, aja dumeh dan lain sebagainya. Tan ana panjangka bisa katampa tanpa lumangkah. Wow, kah banget toh Kak. Itu dieksplor gitu. Iya. Jadi mainlah pada peristiwa kecil tetapi sebenarnya itu adalah peristiwa besar. Jangan peristiwa besar kamu sodorkan. Oke. Pasti banyak saingannya. Wah, pasti. Jadi fokusnya ke yang kecil yang nggak terlihat gitu ya. Betul, itu. Jangan berpikir terlalu besar. Itu saja sih kalau saya main ke tema. Terus kemudian ya barangkali penyelenggaranya juga diperhatikan Kak. Kok penyelenggaranya suatu kampus atau instansi pendidikan, berarti dikuatkan di nilai moral pendidikan. Oke. Kalau penyelenggaranya partai politik, kan ada juga partai politik yang hari ini mengadakan lomba tulisan. Nah, dikaitkan dengan style atau watak karakteristik partai politik itu sendiri. Nah, itu penting. Jadi sopo sing ngenengke, siapa yang mengadakan itu, aku harus mengikuti stylenya. Harus pinter-pinter membaca peluang ya Pak. Betul. Ya. Nah, perlu ngerti sih jurine sopo. Karena juri itu juga punya selera biasanya. Gitu ya. Jadi oh, jurinya Kak Ajeng. Ini Kak Ajeng ini pasti yang suka ini nih, ya? Kisah percintaan tentang putus ini pasti seneng Kak Ajeng. Misalnya gitu. Itu bisa tentang kisah percintaan. Deh, siap. Baik, terus ini ada lagi dari Nafisa Soba. Sehat selalu ya Pak Anes. Sehat dong, halo Nafisa. Terus ada Lu Gede, Winda, Halo. Astita Dewi. Keren banget nih Pak Anes. Iya, keren emang. Dari dulu saya keren. Aduh. Pak Anes ini karena waktunya juga ini tinggal beberapa. Siap. Ini mungkin ke kado buat teman-teman Oke, kado buat teman-teman belajar ya. Cerpen, ya kan? Pak Anes mau mempersembahkan kado spesial. Sudah siap nih Pak Anes? Oke, saya ambil cerpen saya dulu ya. Boleh toh? Gimana? Outframe boleh ya ambil cerpennya? Boleh. Oke. Sambil baik Sobat Belajar, tetap stay tune terus ya, karena sesaat lagi kita mau mendapatkan kado. Wes, ini dia Pak Anes sudah muncul dengan kadonya. Cerpen, seperti apa cerita cerpen yang akan disajikan oleh Pak Anes di kesempatan siang hari ini? Langsung aja nih Pak Anes ya. Ini backsoundnya sudah disiapkan. Ya, saya kasih tugas dulu ya untuk teman-teman ya. Boleh. Teman-teman jangan lupa, teman-teman harus mengambil nilai-nilai yang ada dalam cerpen yang akan Pak Anes bacakan. Itu, oke? Ahmad Tohari, Rumah yang Terang. Sobat Belajar, itu tadi sedikit bocoran cerpen yang mau disampaikan oleh Pak Anes nih ya. Ini kok ngomong-ngomong kok backsound cerpennya kok belum muncul-muncul ini ya. Musiknya ya? Iya. Iya loh. Oke deh, sambil ini mungkin cerpen ini sebenarnya cerpen yang familiar Kak, karena ada di dalam kurikulum gitu ya? Bahasa Indonesia. Oke deh, buat ini biar penasaran lagi Sobat Belajar. Setelah lagu berikut ini Sobat Belajar, kita akan nantikan ya sajian dari Pak Anes. Siap. Kado spesial dari Pak Anes untuk kita cerpennya. Tetap stay tune terus di www.cpradio.jogjabelajar.org. Sama-sama mendengarkan sajian dari Pak Anes, cerpen ya. Ya, cerpennya judulnya Rumah yang Terang, karya sastrawan kita Ahmad Tohari. Oke, baik. Kita bersama-sama mendengarkan karya Ahmad Tohari dengan Rumah yang Terang. Yang Terang.
Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pohonan. Tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan. Juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Sebuah tiang lampu tertancap di depan rumahku, Kak. Seperti semasa teman-temannya sesama tiang listrik yang membawa perubahan pada rumah yang terdekat. Demikian halnya beton langsing yang menyangga kabel-kabel di depan rumahku itu. Bedanya, yang dibawa ke rumahku adalah celoteh-celoteh sengit 2 tetangga di belakang rumahku. Sampai sekian lama, rumahku tetap gelap. Ayahku tidak mau pasang listrik. Inilah yang membuat tetangga di belakang rumah jengkel terus-terusan. Keduanya sangat berhasrat menjadi pelanggan listrik. Tapi hasrat mereka tak mungkin terlaksana sebelum ada dakstang di bubungan rumahku. Rumah 2 tetangga di belakang rumahku. Rumah 2 tetangga di belakang itu terlalu jauh dari tiang. Kampungku yang punya kegemaran berceloteh seperti mendapat jalan buat berkata seenaknya terhadap ayah. Tentu saja 2 tetangga itulah sumbernya. Wah, si Haji Bakir itu harusnya berganti nama menjadi Haji Bakir. Dia kaya tetapi tidak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir akan keluar banyak duit. Kadang celoteh yang sampai di telingaku sedemikian tajam sehingga aku tak kuat lagi menerimanya. Mereka mengatakan ayahku memelihara tuyul. Tentu saja Haji Bakir tak mau pasang listrik karena tuyul tidak suka cahaya terang. Yang terakhir, kedua tetangga itu merencanakan tindakan yang lebih jauh. Entah belajar dari mana mereka menuduh ayahku telah melanggar asas kepentingan umum. Mereka menyamakan ayahku dengan orang yang tidak mau menyediakan jalan bagi seseorang yang bertempat tinggal di tanah yang terkurung. Konon mereka akan mengadukan ayahku kepada lurah. Aku sendiri bukan tidak punya masalah dengan sikap ayah. Pertama, akulah yang lebih banyak menjadi bulan-bulanan celoteh yang kian meluas di kampungku. Ini sungguh tidak nyaman. Kedua, gajiku sebagai propagandis pemakaian alat kontrasepsi memungkinkan aku punya radio, pemutar pita rekaman, juga TV. Karena aku masih bujangan. Maka alangkah konyolnya, sementara listrik ditawarkan sampai ke depan rumah, aku masih harus repot dengan setiap kali membeli baterai dan nyetrum aki. Ketika belum tahu latar belakang sikap ayah, aku sering membujuk. Loh, kenapa aku dan ayah tidak ikut beramai-ramai bersama orang sekampung membunuh bulan? Pernah kukatakan, apabila ayah enggan mengeluarkan uang,
maka pasal memasang listrik akulah yang menanggung biayanya. Karena kata-kataku ini ayah tersinggung. Tasbih di tangan ayah yang selalu berdecik tiba-tiba berhenti. Jadi kamu seperti orang-orang yang mengatakan aku bakil dan pelihara tuyul. Aku menyesal. Tapi tak mengapa, karena kemudian ayah mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa beliau tidak mau pasang listrik. Dan alasan itu tak mungkin kukatakan kepada siapapun. Khawatir hanya mengundang celoteh yang lebih menyakitkan. Aku tak rela ayah mendengar cercaan lebih banyak. Betapa juga ayah adalah orang tuaku yang membiayai sekolahku sehingga aku kini adalah seorang propagandis pemakaian alat kontrasepsi. Lalu mengapa orang kurang menghayati status yang kini kumiliki? Menjadi propagandis tersebut tidak hanya membawa keuntungan materi berupa gaji dan insentif, melainkan ada lagi yang lain. Jadi, aku mengalah pada keteguhan sikap ayah. Rela setiap kali beli baterai dan nyetrum aki dan rela menerima celoteh orang sekampung yang tiada hentinya. Ketika ayah sakit, beliau tidak mau dirawat di rumah sakit. Keadaan beliau makin serius, tapi beliau bersiteguh tak mau diopname. Aku berusaha menyingkirkan perkara yang kukira menyebabkan ayah tak mau masuk rumah sakit. Apakah ayah khawatir di rumah sakit nanti ayah akan dirawat dalam ruang yang diterangi lampu listrik? Bila demikian halnya, maka akan kuusahakan agar mereka menyalakan lilin saja khusus bagi ayah. Tanggapan ayah, ada rasa tersinggung yang terpancar dari mata beliau yang sudah biru memucat. Ya Tuhan, lagi-lagi aku menyesal dan jiwaku mendadak buntu ketika mendengar ucapan ayah yang keluar tersendat-sendat. Sudahlah nak, sudahlah. Kamu lihat sendiri aku hampir mati. Sepeninggalku nanti, kamu bisa secepatnya memasang listrik di rumah ini. Tidak pernah sekalipun aku mendengar kata-kata ayah yang mengandung ironi demikian tajam. Sesalku tak habis-habisnya dan malu. Keahlianku melakukan pendekatan verbal yang biasa aku lakukan selama menjadi propagandis alat kontrasepsi ternyata hanya punya arti negatif di hadapan ayah. Lebih malu lagi karena ucapan ayah tadi adalah kata-kata terakhir yang ditujukan kepadaku. 100 hari sudah kematian ayah. Orang-orang bertahlil di rumahku sudah duduk di bawah lampu neon 20 watt. Mereka memandangi lampu dan tersenyum. Dua tetangga belakang yang tentu saja sudah juga pasang listrik mendekatiku. Nah, lebih enak dengan listrik. Ya Thomas? Aku diam. Karena sebal melihat gaya mereka yang pasti menghubung-hubungkan pemasangan listrik di rumahku yang baru
bisa terlaksana sesudah kematian ayah. Mereka tidak tahu bahwa aku sendiri menjadi linglung. Listrik memang sudah kupasang, tapi aku justru takut menghidupkan radio, TV, pemutar pita rekaman. Sore hari aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Aku enggan menjamah sakelar karena setiap kali aku melakukan hal itu, tiba-tiba bayangan ayah muncul, lalu ku dengar keletak-keletik suara tasbihnya. Linglung. Maka tiba-tiba mulutku nyerocos. Mulutku nyerocos kepada tamu yang bertahlil. Aku mengatakan alasan sebenarnya mengapa ayahku tidak suka listrik. Suatu hal yang seharusnya tetap kusimpan. Ayahku memang tidak suka listrik. Beliau punya keyakinan hidup. Beliau punya keyakinan hidup dengan listrik akan mengundang keborosan cahaya. Apabila cahaya dihabiskan semasa hidupnya, maka ayahku khawatir tidak ada lagi cahaya bagi beliau di alam kubur. Aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan para tamu. Karena aku sendiri pernah menertawakan pikiran ayah yang antik itu. Aneh. Para tamu malah menunduk. Aku juga menunduk sambil berdoa tanpa sedikit pun kadar olok-olok. Kiranya ayah mendapat cukup cahaya di alam sana. Ya, itu tadi. Luar biasa banget. Semua di studio jadi tepuk tangan nih ya. Sobat Belajar di rumah juga pasti luar biasa banget nih. Ternyata Pak Anes nggak hanya cuman sekedar guru bahasa Indonesia saja. Berlebihan. Ini ternyata punya bakat yang luar biasa dan disajikan spesial untuk Sobat Belajar yang ada di rumah. Baik, kita nanti akan kembali lagi Pak Anes sambil Pak Anes istirahat ya. Sobat Belajar jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di www.jbradio.jogjabelajar.org. Masih dari Jalan Kenari 2 Yogyakarta, JBR Jogja Belajar Radio. Wah, keren banget ya Sobat Belajar. Sajian dari Pak Anes tadi, cerita pendeknya. Makasih Kak luar Ajeng. biasa banget loh Pak Anes. Ini puisi cukup lama ya Pak ya? Cerpen maaf. Aduh, saya jadi soalnya Pak Anes bacanya kayak baca puisi loh. Tapi luar biasa bagus banget. Ini kita ke Sobat Belajar yang udah gabung juga ya Pak Anes ya. Boleh. Ini ada dari Nafisa Soba 1012. Sehat selalu Pak Anes. Lalu juga ada Lu Gede Winda. Halo. Keren banget Pak Anes. Lalu juga ada dari Fedelista Frisca. Sangat bermanfaat Pak. Lalu juga Lu Gede, waduh kita dapat tugas nih. Lalu juga dari Happy Al-Haq nih, Pak gimana sih ngebuat cerpen ketika mood baru hancur? Nah mungkin bisa dijawab singkat aja nih Pak Anes. Harus menciptakan mood baru lagi. Gitu kalau ya? Anda termasuk orang yang penulis yang gampang terprovokasi oleh mood, maka itu harus dipisah. Penulis itu harus bisa memisah mana mood, harus bisa menciptakan mood baru.
Berarti itu Kak, caranya dengan cara apa ya? Jalan-jalan, kemudian nonton film dan lain sebagainya. Bagaimana penulis itu nggak boleh kalah dengan mood. Mood itu harus diciptakan. Betul. Baik. Jadi itu tipsnya ya. Tipsnya harus begitu. diciptakan ketika misalnya moodnya lagi hancur ya, Iya, gimana betul. caranya gitu Gimana ya Pak caranya? ya. Nah, ini waktunya juga sudah mepet Iya, banget. cepat sekali Iya, ternyata. cepet Aduh. banget, nggak kerasa banget ya Pak Anes ya. Kalau bahagia itu cepat pokoknya. Iya, ternyata pembelajarannya nggak ngantuk, nggak monoton ternyata sama Pak Anes. Nah, ini mungkin sedikit disampaikan harapan buat selama pandemi ini atau mungkin selama pembelajaran di masa pandemi ini, monggo. Oke, hai teman-teman semua, di masa pandemi ini pertama teman-teman harus tetap stay at home ya, tetap di rumah saja. Kalau nggak penting nggak perlu pergilah, nggak perlu keluar rumah. Itu. Yang kedua adalah belajarnya teman-teman semua harus diasik-asikan. Ini adalah cobaan, bagaimanapun juga perlu kita sikapi dengan positif Kak. Saya pikir itu konsultasi dengan guru sebaik-baiknya, cari metode yang mudah. Saya pikir Bapak Ibu guru juga terbuka untuk berkonsultasi dengan teman-teman semua yang ada di rumah. Pokoknya tetap semangat belajar, nggak boleh, kita harus lolos dari ujian ini dan menang terhadap COVID ini. Yes, aduh jadi semangat banget nih. Dan ini ada Asmara Laya TV juga. Halo. Kak Anes, podcast Ini- lagi ya. Ini channel saya nih kebetulan. Oh gitu. Temen yang Iya. Wis luar biasa banget. Terima kasih banyak Pak Anes untuk Yes. kesempatannya kali ini Ya, terima kasih, sudah Kak Aceh. hadir di studio. Semoga besok kapan-kapan mampir lagi main Ya, lagi. ke terima studio. kasih Kak Aceh Matur dari radio. nuwun. Terima Ya. kasih. Ya Sobat Belajar, demikian tadi perbincangan kita di pembelajaran online Bahasa Indonesia bersama dengan Pak Anes ya, yang ternyata bahasa Indonesia itu nggak bikin ngantuk, terbukti banget kan waktunya cepat banget berlalu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya siang hari ini. Saya Ajeng Kinanti pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu dan sampai jumpa.